Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di podcast kali ini aku sama teman-teman aku mau ngebahas tentang sesuatu nih. Apa tuh Pin? Kira-kira Pin? Tentang media sosial yang zaman sekarang nih udah suka dipakai buat tempat berdakwah. Menarik banget sih. Udah kebayang teman-teman, udah kebayang? Kebayang dong. Nah, aku juga berdoa semoga teman-teman di sana yang nonton masih diberi nikmat Tuhan, nikmat jasmani dan rohani, teman-teman di sini juga. Semoga kita selalu dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga semoga hal yang kita bicarakan di podcast kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di sana. Betul. Oke, sebelum itu kayak tak kenal maka tak sayang. Siap. Kita perkenalan diri dulu. Dari hostnya dulu ya. Dari aku dulu berarti ya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Alfian Hidayatullah, bisa dipanggil Alfian. Aku sebagai host sekarang di sini. Dari kalian? Siapa dulu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Raindra Abdul Rahman dan di sini aku sebagai peserta aja. Peserta aja. Narasumber. Narasumber. Yang ngejawab Ya udah. Jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Raihan Abdan Rahman, biasa dipanggil Abdan. Sini juga aku menjadi peserta kedua atau narasumber kedua berarti ya. Yang pokoknya kita nemenin Alfian punya. Oh iya, lanjut. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Damar Wikantioso. Aku adalah peserta ketiga yang akan ditanya-tanya oleh Alfian. Oke. Nah, jadi teman-teman kan di zaman sekarang kita tuh di kehidupan sehari-hari kita tuh kita tidak luput dengan media sosial, dengan gadget kita. Yang dimana media sosial itu udah kita pakai banyak hal lah. Kita mau nyari informasi di sana, nyari hiburan, nyari info-info tentang barang atau mau beli-beli barang. Sekarang kan di media sosial udah banyak banget bertebaran. Sampai dakwah juga kita udah sering temukan di media sosial. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung cekidot aja, kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas di sore kali ini. Oke, teman-teman di sini kepada Ren, Abai, Abdan udah siap? Siap. Tadi udah baca materinya, gas. Udah siap baca materinya? Siap. Lanjut. Kita langsung pembahasan aja teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas nantinya. Sering berjalannya waktu ya. Kita mulai aja di pertanyaan pertama. Ini tuh tentang perkembangan media sosialnya. Nah, menurut kalian sendiri, bagaimana perkembangan media sosial ini dapat atau ada pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat dulu nih? Jadi kita nggak ngomongin tentang dakwahnya dulu nih. Kita yang dasarnya Oh, dulu, dari media sosialnya Media dulu. sosial. Boleh siapa dulu? Bebas lah. Bebas, siapa dulu? Oke. Ya. Menurut aku media sosial itu kan udah salah satu jadi apa ya, bukan perangkat wadah buat orang-orang tuh nyari hiburan atau entertain yang berkedap untuk saat ini. Nah, jadi menurut aku sendiri buat dampak masyarakat mungkin bisa jadi hal yang positif ya, jadi negatif atau positif. Dimana kalian bisa ngeliat pilihnya lah antara informasi yang benar dan informasi yang salah gitu. Jadi kalau misalkan manfaatin dengan bijak itu bakal jadi sumber informasi yang luas menurut aku sendiri gitu. Tapi kamu udah biasa kerja menggunakan media sosial apa dengar dari orang-orang? Aku jadi ngerasain dampak positifnya ke dunia pekerjaan lah. Jadi selain Oke. buat entertain, aku juga di sosial media bisa cari uang sedikit-sedikit lah gitu. Oke, om sedikit-sedikit. Betul. Oke. Damar silahkan. Menanggapi soal Alfian, media sosial ini perkembangannya sangat pesat ya. Apalagi nih untuk kita sebagai mahasiswa ini, media sosial itu sebagai sarana untuk pendidikan. Kayak misalkan kita upload tugas atau mungkin kita melihat dakwah-dakwah itu di sosial media. Cuma ya itu tadi kita harus pinter-pinter melihat mana hoax dan melihat sumbernya yang jelas gitu sih menurut aku. Pernah kena hoax? Banyak banget. Damar Apalagi- pernah baca hoax, Damar? Banyak banget soalnya, apalagi soal agama ya, berbagai sumber itu ada, cuma makanya kita harus pinter-pinter melihat sumbernya dari mana. Oke. Baik, lanjut. Nah, Damar coba Pin nih, banyak diulang terdampak dikit hoax. pertanyaannya karena tadi masih belum terlalu mudeng. Jadi pertanyaan tuh, menurut Rendra nih, media sosial itu dampaknya apa sih ke kehidupan masyarakat? Oke, kalau menurut aku kan sekarang lagi bahas dampak ya. Jadi lebih ke dampaknya aja buat masyarakat. Nah, kalau buat dampak ke masyarakat adalah sekarang sebenarnya media sosial itu bisa jadi bahan atau saluran penghubung. Dimana kan kalau sekarang kita bisa
nge-reach out orang-orang lama atau orang-orang yang udah jauh sama kita itu dari sosial media gitu loh. Kita bisa ngeliat kehidupan dia sekarang dari Instagram atau dari TikTok, dari manapun itu. Nah, menurut aku pribadi sih kalau untuk perkembangan sosial media lebih ke alat penghubung antara satu sama lain gitu aja. Oke. Beda-beda ya benar-benar teman. Jadi kita juga di podcast ini kita ngelihat sisi-sisi lain POV orang-orang tentang media sosial di kehidupan kita masing-masing. Oke, kita masuk aja ke pertanyaan kedua nih. Sebelumnya, kalian selama scroll TikTok, scroll IG, pernah ngelihat ada dakwah singkat gitu nggak di sosial media kalian? Sering banget. Sering. Contohnya apa? Gus Jafar. Itu loh yang anak muda itu loh. Itu aduh lupa. Siapa Nana Taki? Anak kaki terus Gus siapa? Katanya Gus. Gus Miftah. Gus Miftah. Gus Miftah. Kayak potongan-potongan gitu. Klip biasanya klip gitu loh. Gufron? Mah deh. Mama Dede. Nah, jadi menurut kalian nih, pandangan kalian tentang dakwah yang ada di sosial media, itu tuh gimana? Apakah menurut kalian kayaknya dakwah akan lebih baik tetap di masjid-masjid atau di acara-acara keagamaan aja dibandingkan sosial media atau gimana menurut kalian? Nah, kalau dari aku duluan nih ya, Alfian. Dakwah di sosial media itu sebenarnya ada baiknya karena kan sebagai bahan pengingat lah, kayak kita lagi scroll TikTok terus tiba-tiba keluar dakwah. Nah, tapi ada negatifnya juga di mana kadang-kadang pembahasan atau pembicaraan dari ustadz atau ustazah itu suka dipotong per klip gitu loh. Jadi kadang-kadang malah membawa perspektif negatif di mana ya Misleading, jadi misleading karena nggak sesuai. Misalnya omongannya A tapi gara-gara dipotong setengah jadi cuman kebaca sama orang-orangnya si C-nya doang nih poinnya gitu, Alfian. Yang lain Bahaya juga berarti ya, kalau nggak pinter-pinter. Nah, ini juga kalau kita ngomongin bahayanya kan dakwah yang emang datang ke masjid gitu, orang yang emang sengaja buat datang buat nonton dakwah itu pasti emang orang yang udah bilangnya dia niat lah. Nah, kalau di media sosial itu orang yang lagi nge-scroll pun pasti bakal ngeliat. Nah, aku tuh bisa lihat juga beberapa orang yang komennya lebih tepatnya itu malah jadi ngajak debat si narasumbernya gitu. Mungkin menurut aku kayak gitu. Kalau dari Damar? Oke, lanjut. Menurut aku dampaknya itu ada yang positif, ada yang negatif. Sama Kenapa? berarti kayak Karena di setiap dakwah di sosial media itu pasti ada yang namanya komentar. Nah, di situ adalah orang yang suka membawa opini yang berbeda gitu dari apa yang sudah didakwahkan di sosial media itu. Jadi mengajak orang kayak, oh ternyata nggak gini loh, gitu. agak aneh sih sebenarnya. Nyeramahin ustadz ya Nah, toh. jadi Iya. kita nggak tahu siapa yang benernya lah kasarnya. Tapi menurut kalian nih, kalian lebih setuju kalau misalnya dakwah jadinya tuh ya udah dakwah mah buat keagamaan aja lah, nggak usah di sosial media aja, dibandingkan dari ngapain dakwah di sosial media, toh juga jatuhnya pro kontra. Menurut kalian gimana tuh? Apakah tetap lebih baik di acara keagamaan aja, apa nggak apa-apa nih di sosial media untuk menyebarkan keagamaannya? cut dulu sebentar. Dan mereka banyak tinggi ping nanti lama banget. Ya anjir. Kurang apa itu singkat pisan. Ya sorry udah kebiasaan. Mana jangan. Sampai kita sini kayak Sampai pendek-pendek soalnya maaf. Yuk gas. So, dari tadi anjuy kebiasaan. Aku jawab bersama. Oh, Udah kita mulai lagi terus. Sep. Menurut Abay gimana, Bay? Ketika edit. Udah ulangin. Diulangin dulu atuh tadi pertanyaan. Enggak. Di-cut aja. Oke, mungkin boleh diulangin Bapak Alfian. berarti orang ulang aja pertanyaannya lah ya. Nanti. Nah, tapi Play dulu. Nah, tapi menurut kalian sendiri berarti kalau dari kalian sendiri apakah ngelihat dakwah di sosial media itu kayak mending udah mending gak usah lah, mending ya udah mending di acara-acara keagamaan aja di kajian di masjid-masjid, atau nggak apa-apa lah, bagus juga ternyata di sosial media. Kan tadi kalian banyaknya pro kontra, kan ada yang negatif ada positif. Kalau menurut kalian gimana? Oke, dari menurut aku ya, kan biasanya dakwah-dakwah di kayak di masjid gitu tuh ada temanya gitu loh. Ya. Sedangkan kalau di sosial media kan kadang random apa aja, kayak bisa bahas sholat, bahas puasa misalkan gitu. Nah, jadi menurut aku sangat relevan gitu kalau di-upload di sosial media, karena emang kadang pembahasannya juga ringan-ringan, nggak begitu yang berat-berat, dan kita nggak perlu nonton dari awal sampai akhir gitu. Kalau menurut aku sih ya bagus-bagus aja buat diupload ke media sosial karena emang jadi sebagai bahan pengingat lah. Seenggaknya kita kalau cara apa gitu kan yang tadi kata Damar bilang, kita jadi minimal
punya knowledge-nya lah dengan nonton si klip dakwah itu. Nah, menurut kamu gimana? Kalau dari aku pribadi sebenarnya setuju-setuju aja. Cuman sekarang dari audiensnya aja yang lebih memilih untuk dari materi dakwahnya. Maksudnya pematerinya siapa, terus yang upload siapa. Karena kalau akun-akun bodong gitu ya tadi aku bilang biasanya suka di-cut-cut, itu yang kadang-kadang malah memunculkan perspektif negatif. Gitu sih. Oke. Tapi menurut kalian sendiri dakwah yang relevan di zaman sekarang lah, atau enggak di era di mana Gen Z ini sangat-sangat menguasai dunia internet kan sekarang. Milenial udah makin tua, Gen Alpha pun masih baru-baru. Jadi penguasanya Gen Z. Menurut kalian materi dakwah yang paling relevan untuk para Gen Z atau para orang-orang yang ada di internet itu materi-materi dakwah yang kayak gimana? Kalau dari aku ya, dakwah paling enak tuh buat ngingetin orang-orang tuh apa? Tentang pacaran sama tentang dugem. Udah itu aja, itu ringan. itu aja. Tapi kayak sekarang semua Gen Z ngelakuin gitu loh, termasuk Abdan. Abdan paling suka nih. Ya, benar banget. Tapi setuju sih ya. Setuju banget, makanya untuk yang mungkin mudah ya untuk zaman sekarang, untuk Gen Z kayak gitu-gitu, yang pasti yang benar yang relate untuk sekarang. Gitu, dan Nah, menurut aku ini mungkin agak sedikit berbeda. Iya, apa tuh? Aku pengen kayak maksudnya si temanya itu ngomongin sholat. Jadi Sholat. buat Gen Z itu jangan terlalu ngejar dunia lah, tetap akhirat. Jadi tetap ngejar akhirat. ini akhirat. Jadi tetap ngejar akhirat juga, teman-teman tetap ingat sholat lah minimal mah ya. Oke, mantap. Gitu. Tapi sama kalau nambahin satu sih. Dakwah tentang, kan udah ada tuh, Pak. Dakwah tentang mencela orang sih, banyak yang rasis sekarang di internet soalnya. Tuh. Setuju. Abdan, Abai, Damar nih Amit-amit. suka rasis. Kayak tapi emang iya sih ya, banyak hal-hal yang sekarang mungkin jatuhnya udah berubah lah ya. Dulu mungkin kita ngingetin tentang sholat, puasa. Cuman kan sekarang zaman makin berkembang, materi-materi dakwah pun makin luas dan harus ada perbaruan lah istilahnya. Betul. Dari tema pun agar masuk ke hati para Gen Z. Jadi pemateri juga harus gaul lah. Betul, dia harus gaul. Kayak Jangan- Abdan ini, San. kayak Abdan. Dia pengen ceramah sholat tapi udah sholat belum? Nanti sholat asar belum? Sholat asar sekarang udah jam Ya kan asar. Kan sang kita take jam 4 nih. setengah empat. Apalagi baru bahas sholat nih. Ini orang yang mau dibahas Iya, sholat. yo. Habis sholat. Habis ini harus sholat ya. Astagfirullahaladzim. Sebutkan astagfirullahaladzim. Lanjut. Mas Repin? Oke. Sekarang kan tadi kita bicara tentang dakwahnya. Cuman ada nggak momen di mana kalian ngerasa, untung ada dakwah ini lewat DFVP. Jadi ingat kayak misal, untung ada dakwah sholat kayak Abda nih. Orang belum sholat lagi. Dia sholat. Ada nggak momen-momen kayak gitu di kalian? Atau nggak kalian momen-momen pengingat kalian lah dari dakwah yang tiba-tiba ada di FVP kalian? Dari aku sendiri belum pernah, Pin, sumpah. Belum pernah. Dari aku puasa. Puasa. Tentang puasa. Berarti suka mokel algoritma. Suka mokel Gak ya? pernah gitu. Suka mokel. Gak gitu, tapi kayak pengingat apa sih namanya di akhirat itu gimana gitu sih. Oke. Kalau dari aku sendiri jujur belum ada, tapi kayak ngomongin siapa tadi Gus Miftah malah dapetnya yang negatifnya. Dapet- Gitu. Gufron. Iya, Cuman cuman duduk. untuk yang baik-baiknya mungkin belum nyampe ke feed aku lah. Oke, Gitu. belum. Tapi dari kalian, menurut kalian sendiri, kan berarti tandanya ada sebuah tantangan. Karena kan dari kalian belum pernah nih, ada yang belum pernah ngelewat dakwah yang bisa jadi pengingat dari Renda, dari Abdan. Berarti ada tantangan tersendiri dari media dakwahnya. Menurut kalian sebenarnya solusi apa yang bisa memecah tantangan ini agar tema-tema dakwah yang dibuat, tema-tema dakwah yang sudah dirancang sedemikian rupa bisa tersampaikan ke audiens dengan baik? Lebih ke dari konsepnya pertama, Konsep. lalu yang kedua editing kita bisa lihat karena kan zaman Oh, iya, sekarang iya. anak muda tuh lebih seneng yang wah interaktif gitu loh Interaktif, bener, dibandingkan bener, yang cuma nyala ngomong-ngomong panjang lebar yapping ya orang juga kayak malas skip gitu loh kalau aku itu. Oke, kalau aku mungkin bawa temanya yang lebih relatable lah. Hmm. Jadi yang tadi udah kita bahas gitu mungkin emang relevan buat kita, terus masuk ke algoritma kita juga, jadi kita jadi dakwah tuh masuk ke feednya kita gitu. Oke.
Benar kata teman-teman Reda dan Abdan. Kalau mungkin dari aku mungkin sesimpel kayak poster ya sih Dan. Cuma poster doang, tulisan juga udah cukup untuk kita kayak membaca itu sebuah dakwah. Oke. Tapi ini mungkin terakhir lah. Oke. Kita terakhir. Kan tadi kalian udah ngebahas tentang bahwasanya sosial media ternyata bagus juga buat dakwah. Ada plus minusnya lah. Cuman pesan kalian nih buat ke orang-orang atau para generasi muda yang ternyata ingin juga memulai dakwahnya di sosial media, itu harus pesan dari kalian kayak gimana nih? Biar pesan yang diterima sama audiensnya dapat, mereka pun bisa mendapatkan keberkahan lah di sana. Nah, kalau dari aku yang pertama, jangan masuk-masukin dakwah yang emang konotasinya negatif. Oke, jangan menghujat diri Ya, ya, menghujat, menjatuhkan. menjatuhkan. Terus yang kedua, harus cari tahu dulu sumbernya. Ya at least kalau misalkan emang mau bikin materi dakwah, itu udah ada tersebut di dalam Al-Qur'an gitu. Kita nggak yang asal nyebut kuda haram, nah nggak tiba-tiba ngomong kayak gitu tanpa ada kebuktian yang jelas. Nah, kalau dari aku itu, jadi lebih ke justifikasinya harus jelas. Kalau aku sih simple, tidak membuat kontroversi. Aku Lebih juga bikin simpel pecah lah. belah berarti ya. Aku juga simpel, sumbernya valid. Sumbernya valid. Sumbernya valid kan kalau orang dakwah sumbernya Al-Qur'an, pasti valid gimana tuh? Maksud valid itu setelah itu dakwahnya disampaikan, terus dia ngasih tahu kalau si datanya itu dapat dari ini gitu. Jadi nggak asal ngomong Ayat doang. apa, hadis apa Ya, gitu. betul. Oh, kayak gitu. Betul. Oke. Jadi kesimpulannya dakwah di sosial media sebenarnya baik-baik saja. Bagus-bagus aja asalkan pesan yang kita sampaikan, audiens yang menerima pun bisa sejalan. Jadi kesimpulannya media sosial sebagai platform dakwah kita itu baik untuk perkembangan zaman, apalagi kita yang tidak bisa menonton stuck di mungkin dakwah hanya di masjid. Dengan menggunakan media sosial kita bisa lebih maju lagi, kita bisa lebih berkembang lagi, tidak hanya dari segi informasi dan juga bermain game mungkin, tapi kita juga bisa menambahkan dari sisi keagamaan, yaitu dengan berdakwah. Oke teman-teman, alhamdulillahnya sekian penjelasan dari atau podcast kita pada sore kali ini. Semoga diskusi yang telah kita lakukan bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini dan juga teman-teman yang menonton nantinya. Semoga teman-teman di sana juga mendapatkan insight-insight baru, insight-insight yang berguna bagi kehidupan teman-teman di sana. Amin. Terima kasih yang sudah hadir di sini, teman-teman, kepada Rendra, Abdan dan juga Damar. Makasih sudah hadir, dan juga teman-teman yang nontonin kita dari tadi. Makasih banyak. Saya selaku Aksi Alvinito selaku host hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.